Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Saya Siti Aminatus Sa'diyah, JGP Angkatan 4 dari Kota Bangkalan. Kali ini menyapa dalam tugas modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, pendidikan merupakan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki potensi dan keunikannya masing-masing yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar muridnya, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, serta pengelolaan kelas yang efektif. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu, tetapi dalam melakukan pembelajaran diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Pahami kompetensi dasar atau standar yang akan dicapai, ditentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan siswa, baik minat, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan, serta menentukan kegiatan pembelajaran, baik itu konten, proses, atau produk. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus memperhatikan aspek belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual, namun lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini. Yang kedua, minat belajar. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pembelajaran untuk menjaga minat mereka. Yang ketiga adalah profil belajar. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Langkah terakhir adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani dan murid sebagai benihnya. Seorang petani tugasnya adalah merawat dan menjaga benih-benih itu. Tentu saja benih yang tumbuh itu berbeda-beda dalam perkembangannya dan juga berbeda jenisnya. Misalnya, untuk merawat benih jagung tentu saja akan berbeda dengan merawat benih padi. Seorang petani harus memberikan perawatannya sesuai dengan kebutuhan benih-benih yang berbeda tadi sampai semuanya berbuah. Guru harus jeli dalam melihat keberagaman kebutuhan siswa. Ada yang lambat, sedang, dan cepat. Ada yang suka sains, seni, olahraga, dan sebagainya. Ada yang suka belajar dengan melalui penglihatan, pendengaran, atau kinestetik.
Semua harus guru akomodir dalam proses pembelajaran. Melakukan sebuah perubahan dibutuhkan tekad dan upaya yang keras, konsisten dan berkesinambungan, serta berkolaborasi dengan semua pihak. Seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas, visi yang berpihak pada siswa, visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari namun terus terhenti. Demikianlah koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat bermanfaat. Salam perubahan dan bahagia.